Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Adnan, saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar, dosen pengampu Ibu Evi Sigarawati Amri, SPD MPD. Ya, di sini kami akan memaparkan materi mengenai prinsip penerapan kurikulum pada pembelajaran. Untuk itu, selamat menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jirana dengan NIM H0522556. Nah, di sini saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang prinsip penerapan kurikulum, di mana kurikulum sebagai suatu rekayasa pedagogik dalam penerapannya pada suatu kegiatan pembelajaran. Nah, senantiasa mempertimbangkan prinsip yang sifatnya survival, di mana survivalitas dimaksud memerhatikan kondisi dan pertimbangan perkembangan dunia, sehingga kurikulum yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di lembaga pendidikan dapat menguntungkan dari sisi edukatif dan sisi kebutuhan masyarakat. Nah, perlu kita ketahui di mana pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas atau sebuah proses yang sistematis dan terdiri atas banyak komponen. Nah, di mana masing-masing komponen pembelajaran tidak bersifat parsial atau terpisah dan juga tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung, komplementer dan berkesinambungan. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik yang harus dikembangkan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, dikembangkan dari segi dan strategi pembelajaran, dirancang secara sistematis, bersifat konseptual tetapi praktis, realistik, dan fleksibel. Nah, baik yang menyangkut masalah interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, pendayagunaan sumber belajar, pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. Nah, selanjutnya pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu upaya untuk mengatur, memanajemenkan, mengendalikan aktivitas pembelajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran untuk menyukseskan tujuan pembelajaran agar tercapai secara lebih efektif, efisien, dan produktif yang diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian. Baik, saya atas nama Syarifah Lulu Mufida dengan NIM H0522525. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa tersebut. Nah, adapun tujuan dari strategi pembelajaran ini yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Baik, selanjutnya yaitu Robert M. Gagne
mengklasifikasikan kondisi-kondisi belajar dengan mendasarkan pada tujuan-tujuan belajar yang hendak dicapai. Artinya, masing-masing tujuan belajar mensyaratkan kondisi belajar tertentu bagi pencapaiannya. Jadi, ada 5 macam kondisi belajar menurut Gagne, yaitu yang pertama, keterampilan intelektual, yang kedua, strategi kognitif atau mengatur cara belajar, yang ketiga, informasi verbal, yang keempat, keterampilan motorik, dan yang terakhir, sikap dan nilai.